Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Bapak yang berbahagia, puji dan syukur kita hadirkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita dapat bergabung dalam acara Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 untuk transformasi pendidikan Indonesia. Izinkan saya Widya Saputra untuk memandu acara di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati seluruh eselon 1 dan 2 di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan juga Bappenas, seluruh kepala daerah, kepala dinas pendidikan, para mitra strategis, serta Bapak dan Ibu guru tercinta sekalian. Dan tentunya tidak lupa saya ingin menyapa rekan-rekan media serta seluruh undangan yang menyaksikan acara pagi hari ini secara daring. Semoga sehat semuanya. Ibu dan Bapak, di tahun 2022, kalau kita masih ingat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan rapor pendidikan melalui Merdeka Belajar episode ke-19. Nah, rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan. Dan perkembangannya saat ini Ibu Bapak, rapor pendidikan khususnya untuk daerah telah dilakukan pemutakhiran disesuaikan dengan indikator standar pelayanan minimal atau SPM. Untuk memastikan kebermanfaatan rapor pendidikan ini perlu dukungan tentunya dan juga komitmen dari semua pihak. Oleh karena itu, Kemendikbudristek lagi-lagi bergotong royong dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan juga Bappenas tentunya untuk sama-sama menyukseskan rapor pendidikan ini. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Silakan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo, Direktur Jenderal Paudikdasmen, Bapak Iwan Syahril, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, dan UPT, serta seluruh tamu undangan dan hadirin. Dalam pertemuan dengan para kepala daerah, saya sering sekali menyampaikan bahwa kami di kementerian tidak bisa bekerja sendirian untuk menggerakkan transformasi yang masif ini. Pemda punya peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa terobosan Merdeka Belajar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para murid. Karena itulah kami terus membantu Pemda dalam meningkatkan kualitas satuan pendidikan dan mutu pembelajaran di wilayahnya masing-masing. Salah satunya melalui pengembangan platform pendidikan seperti Markas yang membantu Pemda mengawasi pengelolaan dana BOS oleh satuan pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan merilis rapor pendidikan daerah versi 2.0 sebagai pengembangan dari platform rapor pendidikan yang pertama kali kami rilis sebagai Merdeka Belajar episode ke-19. Rapor pendidikan daerah 2.0 ini secara jelas menunjukkan indikator utama yang digunakan untuk mengukur indeks standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan. Fitur-fiturnya telah dikembangkan dari versi sebelumnya untuk mempermudah Pemda dalam melakukan perencanaan. Dalam versi terbaru ini, datanya lebih terpusat dalam menyajikan capaian indikator SPM pendidikan, lebih mendalam dalam memberikan wawasan terkait kondisi kualitas pendidikan di tiap daerah, dan lebih terpadu dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Pendek kata, rapor daerah versi 2.0 ini memudahkan Pemda untuk memonitor dan memperbaiki SPM pendidikannya. Pengembangan ini sejalan dengan peraturan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah memenuhi pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, dan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya ingin menekankan pentingnya gotong royong dalam gerakan Merdeka Belajar. Kami di Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenq, dan Kementerian PPN Bappenas untuk mengoptimalkan peran rapor pendidikan dalam pemenuhan SPM pendidikan.
Selain itu, komitmen Ibu dan Bapak Kepala Daerah dalam mengakselerasi peningkatan kualitas sistem pendidikan Indonesia jadi kunci keberhasilan Merdeka Belajar. Besar harapan saya agar Anda semua dapat menggunakan platform rapor pendidikan daerah untuk membantu perencanaan terkait advokasi satuan pendidikan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Dan dengan ini, secara resmi saya luncurkan platform rapor pendidikan daerah versi 2.0. Dengan semangat gotong royong, mari kita tingkatkan mutu layanan pendidikan, terus bergerak serentak, mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Saya bisa mendengar riuh tepuk tangan nih yang bergabung secara daring. Boleh yang di sini juga tepuk tangan untuk diluncurkannya rapor pendidikan 2.0. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri atas sambutan dan arahannya. Jadi yang terbaru sudah ada pemutakhiran, fitur-fiturnya lebih komprehensif dan tentunya untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Ibu dan Bapak seperti yang tadi sudah disampaikan untuk memastikan kebermanfaatan rapor pendidikan daerah versi 2.0 dibutuhkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak terkait. Makanya tadi ada kata kuncinya ya, bergotong royong. Selanjutnya mari kita simak bersama paparan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Bapak Anindito Aditomo kepada Pak Nino, kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Pak Iwan Syahril, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemdikbudristek, Dr. Purwanto, Direktur Dana Transfer Khusus dari Kemenkeu, Bapak Didi Darmanto, PLT Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan dari Bappenas, Bapak Zamzani, Bahrudin selaku Koordinator Sekber SPM Kemendagri, dan Bapak Agus Sujarwo, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ibu Bapak yang saya hormati, dan seluruh pimpinan daerah dan pimpinan dinas pendidikan dari seluruh Indonesia yang terhormat. Terima kasih sudah hadir di dalam acara peluncuran rapor pendidikan daerah 2.0 yang kita rancang di Kemdikbudristek untuk membantu transformasi pendidikan Indonesia. Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan pertama adalah kenapa kita di Kemdikbudristek membuat dan meluncurkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini adalah sebuah platform yang kita rancang untuk membantu seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan kita menuju arah yang sama, agar semua murid kita bisa menjadi pelajar sepanjang hayat yang mampu berkontribusi pada masyarakat modern, demokratis, dan majemuk. Di dalam Merdeka Belajar, tujuan ini kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini mencakup 2 kompetensi dasar, kecakapan yang menjadi fondasi yang diperlukan semua orang untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, yaitu literasi dan numerasi, literasi bahasa dan literasi matematika, dan juga beberapa kecakapan sosial emosional atau karakter yang esensial untuk abad ke-21, mulai dari keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Jadi tujuan Merdeka Belajar yang kita rumuskan sebagai kecakapan-kecakapan karakter inilah yang menjadi motivasi utama kita meluncurkan, membuat platform rapor pendidikan. Ya, dengan adanya platform rapor pendidikan, kita bisa memantau seberapa baik ekosistem pendidikan kita sudah mencapai tujuan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik tersebut. Nah,
dalam tata kelola pendidikan kita yang cukup kompleks, masing-masing pihak punya peranan yang berbeda-beda. Kami di pemerintah pusat merancang kebijakan dan program yang mendorong transformasi satuan pendidikan untuk menjadi lingkungan belajar yang berkualitas. Nah, ini kami tekankan transformasi satuan pendidikannya, karena kalau cita-cita kita adalah kompetensi dan karakter murid, maka tidak ada jalan pintas selain dengan mentransformasi setiap satuan pendidikan di Indonesia. Tumbuh kembangnya karakter dan kompetensi murid itu tergantung pada apa yang mereka alami di kelas dan di sekolah. Dan karena itulah kalau satuan pendidikannya tidak bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang berkualitas, tujuan pengembangan karakter dan kompetensi tadi tidak mungkin tercapai juga. Semua kebijakan pemerintah pusat, mulai dari kebijakan dan program yang terkait dengan evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan, ini akan jadi fokus diskusi kita hari ini, termasuk asesmen nasional dan rapor pendidikan, akreditasi juga. Kemudian kebijakan dan program terkait kurikulum dan pembelajaran, kurikulum merdeka, platform merdeka mengajar, kebijakan dan program terkait guru dan kepala satuan pendidikan, program pendidikan guru penggerak, program sekolah penggerak, SMKPK, kemudian kebijakan-kebijakan terkait infrastruktur dan pendanaan. Semua itu meskipun sepertinya ada banyak sekali, sebenarnya semuanya dirancang dengan niat pada satu arah. Semuanya dirancang untuk membantu, mendorong, memudahkan transformasi satuan pendidikan sehingga mereka menjadi lingkungan belajar yang pertama aman dari perundungan, aman dari kekerasan, inklusif, menerima semua anak dari semua latar belakang, menyenangkan, jadi belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan dan bermakna, jadi menantang dan terus menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Dan dengan lingkungan yang seperti itulah kita akan bisa mencapai tujuan akhir kita, yaitu tumbuh kembangnya karakter dan kompetensi murid-murid kita. Berikutnya. Nah, hari ini kita secara khusus ingin berbicara kepada Bapak dan Ibu di pemerintah daerah dan di dinas pendidikan. Bagaimanapun sekolah dan guru itu dikelola oleh dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Karena itu pemerintah daerah selaku penyelenggara dan pembina satuan pendidikan tentu punya peran yang sangat sentral dalam mentransformasi satuan pendidikan tadi. Beberapa hal yang ingin saya garis bawahi kali ini adalah peran Pemda di dalam guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi di pemerintah pusat, di Kemdikbud kita punya program pendidikan guru penggerak yang kita proyeksikan untuk menjadi pemimpin pendidikan di sekolah dan di dinas pendidikan. Pemda dalam hal ini sangat diharapkan untuk bekerja sama mendukung para guru untuk menjadi peserta program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kalau sudah ada guru penggerak yang lulus dari pendidikan guru penggerak, mereka dimanfaatkan sebagai narasumber untuk berbagi praktik baik dan pada akhirnya diangkat untuk menggantikan kepala-kepala satuan pendidikan dan pengawas di daerahnya. Kemudian di tingkat pusat kita memiliki program-program yang arahnya adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran, terutama melalui implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini juga peran Pemda sangat-sangat penting karena implementasi dari pembelajaran itu tidak mungkin kita lakukan secara terpusat. Yang bisa lebih dekat dan memandu dengan lebih intensif adalah teman-teman dari Pemda. Misalnya Pemda bisa mendukung implementasi dari program sekolah penggerak dan SMKPK. Pemda juga sangat diharapkan membantu mengaktifkan komunitas-komunitas belajar para guru. Komunitas di dalam tiap-tiap sekolah maupun antar sekolah. Kita sangat percaya bahwa para pendidik punya kemampuan dan kemauan untuk terus belajar jika mereka disediakan wadahnya, jika mereka disediakan fasilitasnya. Dan itu adalah proses yang utama, sarana utama untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemda juga bisa membuat pokja-pokja lintas bidang dan lintas jenjang
yang tujuan utamanya, tugas utamanya adalah untuk mengawal transformasi pembelajaran di satuan pendidikannya. Pemda juga bisa mengkoordinasikan dan meningkatkan kapasitas pengawas untuk menjadi pendamping satuan pendidikan dalam melakukan transformasinya. Kemudian yang ketiga, di tingkat pusat, dan ini yang menjadi fokus hari ini, kita meluncurkan rapor pendidikan daerah yang sudah kita perbarui hari ini untuk perencanaan dan penganggaran. Di sini juga peran Pemda sangat sentral. Bapak dan Ibu di pemerintah daerah bisa memonitor pencapaian SPM-nya di bidang pendidikan dan menggunakan rapor pendidikan ini untuk berefleksi tentang kualitas pendidikan di daerahnya. Rapor pendidikan juga membantu Pemda untuk mengidentifikasi area perubahan yang paling perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Bapak dan Ibu di pemerintah daerah juga bisa menggunakan rapor pendidikan untuk membantu pembenahan satuan pendidikan yang paling perlu dibantu tadi. Jadi dengan beberapa klik saja, Dinas Pendidikan itu bisa melihat sekolah mana saja yang paling rendah nilai literasinya atau mengalami masalah perundungan, bullying, dan perlu mendapatkan intervensi mengenai isu-isu tersebut. Rapor pendidikan ini seperti saya sampaikan tadi juga memuat SPM bidang pendidikan. Jadi indeks SPM yang kita digunakan pemerintah pusat, digunakan Kemdagri untuk menilai kinerja pemerintah daerah di bidang pendidikan, itu juga mengalami perubahan yang sangat signifikan sekarang. Indeks SPM pendidikan sekarang mencerminkan mutu satuan pendidikan sebagai lingkungan belajar serta karakter dan kompetensi literasi dan numerasi murid. Jadi sesuai dengan kerangka dan tujuan dari pendidikan kita yang fokusnya adalah pada kualitas hasil belajar murid dan kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan. Sekarang SPM-nya itu juga mencerminkan hal yang sama. Jadi kalau daerah ingin meningkatkan SPM di bidang pendidikannya, maka yang harus diperhatikan adalah kualitas hasil belajar, numerasi, literasi muridnya, dan kualitas lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan di daerah tersebut. Ini dasar regulasinya adalah Permendikbud nomor 32 tahun 2022 dan Permendagri 59 tahun 2021. Jadi indikator-indikatornya bisa dilihat di sana semua dan platform rapor pendidikan ini mengintegrasikan semua data yang diperlukan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi mengapa indeks SPM saya masih kurang memadai misalnya. Atau bagian mana dari indeks SPM saya yang masih perlu diperbaiki supaya ke depannya indeks SPM ini bisa meningkat. Rapor pendidikan daerah memang sudah kita luncurkan tahun lalu, tapi tahun ini kita mendengarkan masukan dan kebutuhan dari satuan pendidikan dan dari dinas-dinas pendidikan untuk memperbaiki secara sangat signifikan. Jadi platform rapor pendidikan yang baru ini sudah sangat berbeda, jauh lebih memenuhi kebutuhan Pemda dan Dinas Pendidikan. Rapor pendidikan tahun 2023 ini akan memudahkan Bapak dan Ibu di Pemda untuk melakukan perencanaan berbasis data, mempermudah juga untuk diakses melalui gawai yang mobile friendly, dan kemudian tadi ya SPM-nya itu sudah terintegrasi di sana. Jadi cukup melihat rapor pendidikan saja, itulah tempat Pemda untuk melakukan identifikasi masalah dan perencanaan perbaikan guna memperbaiki indeks SPM di bidang pendidikannya. Berikutnya. Nah, ini nanti akan ada talk show yang lebih rinci menjelaskan fitur-fitur dari platform rapor pendidikan, tapi akan saya beri sedikit previewnya. Jadi tampilannya seperti yang ada di paparan sekarang ya, jauh lebih enak dilihat. Bapak dan Ibu bisa langsung mengidentifikasi tiap jenjang itu indikator-indikator utamanya sudah sebagus apa. Jadi ada fitur ringkasannya juga di bagian atas, dengan mudah membaca 1-2 kalimat yang memberikan gambaran umum tentang kondisi pendidikan di daerah Bapak dan Ibu. Yang sangat penting juga adalah bahwa
platform rapor pendidikan mulai tahun ini akan bisa memberi informasi mengenai delta atau perubahan, naik turunnya tiap-tiap indikator. Apakah daerah saya sudah berhasil meningkatkan atau belum kualitas hasil belajar literasi, numerasi, keamanan di sekolah, dan seterusnya. Indikator prioritas untuk SPM dan akar masalahnya juga kita tampilkan. Jadi kita tidak hanya menampilkan skornya, tetapi kita juga memberikan rekomendasi mengenai apa yang perlu diperbaiki. Jadi kegiatan-kegiatan apa, program-program apa yang relevan untuk membenahi indikator prioritas terutama yang masih kurang memuaskan di daerah Bapak dan Ibu. Jadi ada indikator akar masalah dan juga ada inspirasi untuk pembenahannya di platform yang baru ini. Berikutnya. Ini fitur ringkasannya, jadi kalau Bapak dan Ibu mengeksplorasi lebih lanjut, nanti akan ada fitur ringkasan yang menjelaskan kondisi mutu pendidikan di daerah, mana pencapaian yang terbaik, mana yang terendah, dan disertai tadi contoh-contoh kegiatan untuk membenahi tiap-tiap indikator capaian tersebut. Berikutnya. Ini yang SPM-nya ya, jadi detail dari SPM-nya itu bisa dilihat juga di platform rapor pendidikan. Berikutnya. Dan nilai deltanya ini. Di tiap-tiap kartu indikator Bapak dan Ibu bisa melihat apakah untuk SMA umum, negeri dan swasta secara keseluruhan, skor literasi murid-muridnya sudah meningkat atau belum. Ya. Untuk SMA negeri saja bagaimana, untuk yang swasta saja bagaimana. Dan itu bisa dilakukan untuk jenjang-jenjang yang lain sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemda. Berikutnya. Ini tadi indikator prioritas dan akar masalahnya. Jadi kalau nilai literasi untuk SMA itu rendah, sebenarnya apa yang bisa dibenahi? Kenapa kok rendah? Ya, kira-kira akar masalahnya apa saja ini? Itu ditampilkan juga di dalam platform rapor pendidikan. Berikutnya. Dan inspirasi pembenahannya itu sudah disertai juga dengan kode-kode subkegiatan. Sehingga tim teknis di tiap Pemda dan Dinas Pendidikan itu bisa dengan mudah menerjemahkan inspirasi pembenahan tadi sesuai dengan indikator apa yang ingin dibenahi, itu menjadi kegiatan-kegiatan yang spesifik. Berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, ini platform rapor pendidikan yang kita sediakan dari pemerintah pusat, dari Kemdikbudristek, itu hanyalah awal. Kita menyediakan perangkatnya, kita menyediakan data yang berkualitas dan komprehensif sekali. Data dari rapor pendidikan ini utamanya berasal dari asesmen nasional yang dilakukan di hampir setiap sekolah, setiap madrasah di Indonesia. Karena itu datanya komprehensif ya, mencerminkan kualitas pendidikan yang betul-betul objektif dan menyeluruh di tiap-tiap daerah. Ya, kita menyediakan data yang berkualitas tinggi, komprehensif, tapi pada akhirnya ini akan percuma kalau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan oleh satuan pendidikan untuk melakukan refleksi, untuk menentukan, memprioritaskan pembenahan kualitas pembelajaran di sekolah dan di daerahnya, dan kemudian melakukan pembenahan yang nyata untuk membenahi prioritas-prioritas terkait dengan pembelajaran tadi. Jadi sebagai penutup saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya, kita semuanya untuk memanfaatkan platform rapor pendidikan ini untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik sehingga semua murid di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan belajar menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompetensi dan berkarakter. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dino. Saya suka sekali kata-katanya menjadi pelajar sepanjang hayat dengan kecakapan yang memiliki karakter dan juga kompetensi. Tentunya Kemdikbudristek ini selalu bergotong royong dan berkolaborasi untuk transformasi satuan sistem pendidikan. Betapa beruntungnya anak-anak yang ada pada saat ini yang akan nantinya tentunya bebas dari perundungan dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih sekali lagi Pak Nino atas pemaparannya yang juga tentunya semakin
semakin memberikan gambaran lebih jelas mengenai rapor pendidikan daerah versi 2.0 yang dirilis hari ini. Dan selanjutnya Ibu Bapak, kita akan menyimak bersama video mengenai platform rapor pendidikan 2.0 berikut ini. Halo Bapak Ibu dari pemerintah daerah. Sebagai salah satu upaya mendorong transformasi pendidikan Indonesia, ada satu pertanyaan besar. Sudahkah pendidikan daerah Anda memenuhi pelayanan dasar wajib yang dirangkum dalam Standar Pelayanan Minimal atau SPM? Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan adalah jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Indikator SPM ditetapkan oleh Kemendikbudristek dan didukung Kemendagri untuk digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas program kegiatan dan alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan demi peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Mulai dari sumber data yang tersebar, indikator SPM sebelumnya kurang fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan SPM pendidikan belum menjadi prioritas dalam dasar perencanaan dan penganggaran, sehingga daerah tidak memiliki peta prioritas intervensi Satdik. Untuk menjawab tantangan ini, rapor pendidikan daerah hadir membantu proses perencanaan berbasis data atau PBD. Dengan rapor pendidikan daerah, Dinas Pendidikan bisa lebih mudah mengidentifikasi masalah lewat sumber data yang lebih terpusat dalam satu tempat, memahami akar masalah dengan lebih mendalam, dan melakukan perencanaan yang sesuai kebutuhan untuk merumuskan prioritas program kegiatan dan alokasi anggaran pendidikan. Rapor pendidikan daerah versi 2.0 telah disempurnakan dengan berbagai pengembangan fitur sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan secara optimal. Pertama, kini platform rapor pendidikan daerah lebih terpusat dalam menyajikan informasi capaian pemenuhan SPM pendidikan dalam satu tempat, dengan hasil capaian indikator prioritas dan penyajian data yang lebih mudah dipahami. Kedua, lebih mendalam memberi wawasan kondisi kualitas pendidikan dengan dua jenis tampilan capaian indikator prioritas. Sebaran 10 satuan pendidikan yang bisa menjadi fokus intervensi atau contoh praktik baik, serta unduhan untuk membantu identifikasi pembenahan yang relevan. Ketiga, lebih terpadu dengan proses perencanaan daerah karena memberikan contoh pembenahan yang sudah dipetakan, lengkap dengan kode dan nomenklatur subkegiatan, serta dilengkapi unduhan yang berisi deskripsi dan contoh operasionalisasi kegiatan. Dengan penyajian capaian SPM pendidikan yang lebih terpusat, wawasan kondisi kualitas pendidikan yang lebih mendalam, dan proses perencanaan daerah yang lebih terpadu, diharapkan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan lewat perencanaan berbasis data akan lebih mudah dilakukan. Bapak Ibu dari pemerintah daerah, mari bersama bergotong royong melakukan perencanaan yang sesuai kebutuhan mulai dari rapor pendidikan. Untuk mengakses rapor pendidikan, kunjungi laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id dan login dengan akun belajar.id Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Bagaimana Ibu Bapak, itu dia gambaran terkait rapor pendidikan 2.0. Masih belum komprehensif? Oh jangan sedih, sudah hadir di sini tentunya akan dilaksanakan dialog mengenai apa sebetulnya pemutakhiran yang terjadi di rapor pendidikan 2.0. Dan langsung saja saya akan perkenalkan sudah hadir narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama PLT Kepala Pusat Standar Kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Irsyad Zamjani. Selamat pagi Pak Irsyad. Ada Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Bapak Zamzani Baharudin. Kembaran nih namanya sama ya Pak ya. Ada juga Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan Bapak Purwanto. Selamat pagi Pak Purwanto. PLT Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bapak Didik Darmanto. Selamat pagi Pak Didik. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Bapak Agus Sujarwo. Selamat pagi Pak Agus.
Dan dialog ini akan dimoderasi oleh moderator kesayangan kita semua, yakni Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Iwan Syahril. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Yang jelas senang sekali ada pemutakhiran di rapor pendidikan 2.0. Betul. Jadi langsung dibahas saja ya Pak ya, mangga Siap. silahkan. Hatur Terima nuhun. kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar? Selamat, mungkin kita bilang selamat pagi ya, mau waktunya apapun ini, kepada semua Bapak Ibu pejabat eselon 1, eselon 2, dari Kemendikbudristek, dari Kemenko PMK, dari Kemendagri, juga Kemenq, juga dari Bappenas, dan tentunya semua kepala daerah yang turut hadir, dan juga dari Kepala UPT, Kepala Dinas Pendidikan, dan hadirin semua yang mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat semua. Senang sekali, saya Iwan Syahril, saya Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, bisa membersamai Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan rapor pendidikan versi 2.0. Yang merupakan sebuah terobosan baru penyempurnaan dari rapor pendidikan untuk yang sebelumnya, dan ini kita harapkan bisa menjadi membantu mengakselerasi transformasi pendidikan di seluruh daerah di seluruh Indonesia tentunya. Bersama kami tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Widya, hadir para narasumber yang luar biasa, dan tentunya ini salah satu spirit kita nih dari lintas kementerian lembaga Bapak Ibu, bahkan ada dari pemerintah daerah juga. Kita betul-betul ingin menunjukkan spirit gotong royong, karena mau tidak mau untuk bagaimana kita bisa mengakselerasi pembangunan nasional, ini memang kita perlu semuanya bergandengan tangan, dan kemudian bisa saling membantu, saling menguatkan agar pelayanan kita kepada masyarakat, terutama pelayanan yang sifatnya itu sangat dasar, itu bisa sama-sama kita penuhi dengan lebih baik lagi. Nah, dengan adanya platform rapor pendidikan 2.0 ini, kita memiliki nanti narasumber, terutama dari Kemendikbudristek, ini Pak Irsyad akan menceritakan bagaimana kita telah melakukan berbagai penyempurnaan dan pengembangan pada fitur-fitur, sehingga harapannya nanti bisa dimanfaatkan lebih optimal oleh semua pemerintah daerah. Kabar gembiranya Bapak Ibu, tahun lalu, rapor pendidikan yang tahun lalu itu versi 1.0 lah ya, kalau kita bisa namakan demikian, ini sudah diakses oleh 100% pemerintah provinsi. Jadi provinsi 100% dan kabupaten kota itu 99,98%. Dan ini hal yang sangat luar biasa, artinya nih mungkin kalau bisa dihitung hanya satu mungkin ya kabupaten kota yang belum menggunakan rapor pendidikan untuk perencanaan daerahnya. Nah, artinya ini sudah menjadi sebuah kebiasaan baru, dan mudah-mudahan akan terus terakselerasi nanti di 2.0 karena dia lebih bisa dimanfaatkan secara lebih mudah dan lebih optimal. Juga perlu juga saya sampaikan untuk satuan pendidikan, mereka juga sudah melakukan perencanaan penganggaran dengan menggunakan rapor pendidikan itu 190 ribu satuan pendidikan. Itu artinya sekitar hampir 70% sudah menggunakan rapor pendidikan ini. Harapannya kita nanti bisa lebih menguatkan perencanaan yang lebih fokus kepada kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, dan juga penganggaran. Nah ini juga penting. Jangan hanya merencanakan, tapi juga penganggaran ini betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan. Ini mungkin nanti bisa kita elaborasi dengan para narasumber kita. Nah, proses kolaborasi ini kita sudah mulai sejak awal. Di tahun lalu kita melakukan integrasi, kalau Bapak Ibu Kepala Daerah dan pemerintah daerah secara umum, pastilah untuk melihat apa yang diminta oleh terutama dari Kemendagri. Nah, kita sudah melakukan sinkronisasi, integrasi standar pelayanan minimal atau SPM, khususnya di bidang pendidikan dengan Kemendagri. Dan kemudian mengembangkan indikator-indikator SPM yang sudah dikuatkan dengan regulasi baik dari Permendagri, itu Permendagri nomor 59 tahun 2021, dan kemudian Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022. Jadi sehingga ini sudah memiliki sebuah landasan hukum yang sangat kuat, pemenuhan SPM ini bagaimana bersama-sama bisa kita lakukan dengan lebih baik. Tahun ini Kemendikbudristek berkolaborasi lebih lanjut dengan Kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas untuk melakukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan,
memenuhi SPM pendidikan di seluruh Indonesia supaya kita bisa melayani dan terutama menghasilkan kualitas pembelajaran SDM masa depan kita, para murid-murid kita dengan lebih baik lagi. Baik, nah untuk awal mungkin kita perlu tahu dulu nih, saya mungkin ke Pak Irsyad dulu ya. Bisa memberikan sedikit pandangan atau gambaran umum Pak Irsyad. Apa sih rapor pendidikan itu dan bagaimana pengalaman yang sudah kita lakukan sejauh ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan waktu dan Bapak-Bapak yang terhormat juga, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Ya seperti tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Dirjen tentang apa itu rapor pendidikan dan apa saja yang sudah kita lalui ya dalam mengintegrasikan indikator-indikator rapor pendidikan dengan instrumen perencanaan ya dan penganggaran di daerah ya bersama teman-teman Kemendagri. Jadi kembali lagi rapor pendidikan ini adalah suatu platform yang kita gunakan untuk menampilkan data-data hasil evaluasi sistem pendidikan ya. Ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi laporan-laporan ini kita himpun dari data-data yang sangat banyak ya, terutama data-data asesmen nasional. Di situ ada AKM ya, asesmen kompetensi minimum tentang literasi numerasi, juga survei karakter, lalu juga ada survei lingkungan belajar tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan, survei tentang bagaimana kualitas lingkungan belajar kita di satuan pendidikan, iklim keamanannya seperti apa ya, iklim kebinekaannya seperti apa, apakah proses pembelajaran atau layanan sekolah itu cukup inklusif atau tidak gitu ya, apakah terjadi bullying atau tidak, semuanya terekam dalam laporan rapor pendidikan di platform rapor pendidikan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa laporan ini atau data-data yang kita tampilkan dalam platform rapor pendidikan ini kita dorong untuk menjadi instrumen satuan pendidikan dan pemerintah daerah ya, karena kita juga ngomong tentang rapor daerah hari ini, untuk menjadi bahan refleksi melakukan perencanaan dan penganggaran yang seperti kata Pak Dirjen tadi, yang lebih targeted, lebih fokus, lebih bisa mengatasi masalah-masalah real yang dihadapi oleh satuan pendidikan maupun daerah ya, maupun pemerintah daerah. Jadi sebenarnya tujuan utama dari rapor pendidikan itu bukan sekedar menampilin data-data hasil kinerja satuan pendidikan atau daerah ya, tapi juga terutama adalah bagaimana data-data itu dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah ya, persoalan-persoalan pendidikan yang ada di sekolah maupun di daerah. Dan diharapkan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang fokus tadi, masalah-masalah pendidikan kita secara nasional itu juga bisa segera teratasi. Kira-kira seperti itu Pak. Baik. Nah nanti saya akan nanya ke Pak Irsyad, versi 2.0 ini apa bedanya gitu ya? Kenapa sih ada versi 2.0? Tapi saya ke Pak Kadistik dulu, Pak Agus. Ini tadi Pak Irsyad bilang nanya pengalaman nih, kan tadi kita pengennya begitu gitu ya. Pak Agus sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Mbak. Ini Bapak Ibu Kabupaten Temanggung ini kemarin baru dapat penghargaan Bapak-Bapak. Anugerah Merdeka Belajar untuk transformasi anggaran dan regulasi Pak ya. Nah, tapi boleh cerita dulu nggak Pak, apa sih yang inisiatif yang menurut Bapak bisa menyebabkan Temanggung di antara 500 sekian kabupaten kota kita bisa muncul sebagai top 3 ya untuk kategori transformasi, regulasi dan anggaran. Apa yang Temanggung lakukan Pak? Ya, terima kasih Pak Dirjen. Jadi dan Bapak-Bapak semuanya, sedikit
pengalaman kami ya Pak, sedikit pengalaman kami. Sebenarnya kami juga tidak menyangka Temanggung bisa menyabet penghargaan yang sangat bergensi ini, jujur. Karena Ini tidak biasanya pernah, yang agak merendah ini nih tinggi nih enggak Pak, kualitasnya. karena tidak pernah ada surat atau pemberitahuan apapun dari kementerian atau tim lah gitu untuk melakukan penilaian. Nah, sama sekali tidak ada. Nah, justru kami juga terkejut. Mungkin salah satunya ini memang sudah diolah oleh kementerian berdasarkan rapor pendidikan kita. Karena di anggaran itu juga akan muncul Pak. Di anggaran itu akan muncul profil dari anggaran berapa persen di penganggaran Pemda untuk penyelenggaraan pendidikan ini. Nah kami berawal dari memang data yang disajikan di rapor pendidikan. Meskipun Bapak, data itu harus kami olah dengan jelimet. Nah, ya betul, karena yang versi titik satu memang datanya hanya muncul Gitu ya? muncul warna merah, kuning, hijau. Ini interpretasinya seperti apa ini? Sehingga kami harus mencari betul itu dengan teman-teman dari BPPMP, dengan teman-teman dari BPGP. Ini maksudnya apa? Merah, kuning, hijau Iya, tadi itu. maksudnya apa dan sebagainya. Kemudian juga disediakan memang kemudian ada unduhan yang harus kita betul-betul jelimeti, mengolah dan lain sebagainya. Pengalaman dari situ Bapak Ibu sekalian, kemudian ini kalau di penganggaran tidak akan muncul karena berbeda sistem antara yang di rapor pendidikan dengan sistem di Pemda yang di SIPD Pak. Ya, maka kami harus mensinkronkan lagi itu. Sinkronisasi yang dari rapor pendidikan dengan indikator yang di SPM. Ya, ini harus, SPM-nya kita sinkron lagi, kemudian baru bisa masuk di SIPD dan alhamdulillah itu akan terekam Bapak. Jadi kan akan terekam dari proses kita menyampaikan anggaran, kemudian masuk di RKPD Pemda, kemudian KUA PPAS sampai dengan penganggarannya, berapa persentasenya dan sebagainya. Itu rekam dan itu mungkin yang menjadikan salah satu Temanggung menjadi kandidat dan berhasil memperoleh juara. Mungkin itu ya, seperti itu Pak. Jadi mungkin ceritanya seperti itu Pak. Sekali lagi Pak, kami juga kaget. Tapi Pak saya boleh tanya, benar nggak sih Temanggung itu udah menganggarkan 20% dari APBD untuk pendidikan? Itu benar nggak? Lebih Pak. Oh lebih? Kita 31%. 31%? Kok berani Pak? Ya sekali lagi. Takut-takut itu. Kenapa Temanggung berani? Kita ada hitung-hitungannya semuanya Bapak. Jadi dasar kita juga jelas, misalnya tadi dasar SPM, kemudian guru kita berapa, kebutuhan anggaran untuk pembiayaan guru berapa, kemudian untuk penganggaran kegiatan A, B, C untuk mensupport pencapaian SPM kita sampaikan by data semuanya. Sehingga mohon maaf ketika kita kemudian maju ke Pak Bupati, ke teman-teman tim anggaran pemerintah daerah, bahkan ke tim anggaran kita bisa menyampaikan by data. Nah, itu yang kita lakukan. Sehingga memang ada bargaining, tetapi bargaining kan tidak meloncat jauh. Berdasarkan data bargainingnya. Betul. Sehingga mengalokasikan 31%. 31%. Untuk anggaran pendidikan. Waduh, luar biasa ini. Saya kaget loh nih Bapak-Bapak. Iya, jujur aja Pak. Kita tahun kemarin kan anggaran kita 1,9 triliun. Yang untuk pendidikan sendiri sudah hampir 600 sekian miliar. Jadi hampir 31%. Dan berbasis data ya, itu kuncinya Pak ya. Jadi bargaining itu bukan kuat-kuatan siapa yang lebih berpengaruh, tapi data. Sehingga membutuhkan apa. Oke. Baik, makasih Pak Agus. Saya pindah dulu ke Pak Irsyad. Pak Irsyad, pusing katanya Pak, ada SIPD, SPM-nya, rapor pendidikan. Ini terjembatani nggak sih di 2.0? Mungkin Pak Irsyad boleh cerita nggak? Iya, jadi memang platform ini kan kita belajar juga dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah daerah terkait dengan bagaimana mereka memanfaatkan platform rapor yang sudah kita rilis sebelumnya ya. Dan memang platform rapor kita, terutama rapor daerah ya, yang tahun lalu yang versi 1.0 menurut Pak Dirjen tadi, itu memang masih hanya nampilin data saja. Nah, ya, nampilin data dan ada unduhannya juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas ya. Karena berbagai macam masukan tadi, makanya yang versi 2.0 ini sudah kita upgrade lah istilahnya ya. Kita selaraskan juga dengan berbagai macam instrumen perencanaan juga. Ya, makanya kalau Bapak Ibu Kepala Dinas atau
stakeholders di pemerintah daerah nanti sudah bisa membuka platform rapor itu ya selain di situ sudah terintegrasi dengan instrumen perencanaan berbasis data, rekomendasi-rekomendasi yang kita tawarkan sebagai opsi-opsi yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi indikator-indikator yang merah biasanya ya, itu sudah kita linkkan dengan nomenklatur dan kodifikasi yang termuat dalam Kemendagri nomor 50 ya, 90 ya. Jadi misalnya perlu penyediaan guru itu sudah di Kemendagri kan sudah ada ya di Permendagri ya. Itu sudah ada nomenklaturnya sehingga yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi tidak nyambung dengan instrumen perencanaan daerah itu sedikit banyak bisa diatasi di situ, terjembatani di situ. Dan di platform versi 2.0 ini kan juga sudah indikator-indikatornya sudah kita pakai indikator prioritas yang digunakan untuk mengukur indeks SPM. Bahkan indeks SPM-nya juga kita tampilkan di situ, dia sampai di level mana, apakah tuntas muda atau pratama atau madya ya, atau paripurna itu sudah tersedia semua. Jadi insya Allah dengan platform yang versi terbaru ini kita sedikit banyak bisa menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menggunakan platform kita sebelumnya. Gitu. Saya kira itu Pak Dirjen. Oke, terima kasih Pak Elchad, luar biasa. Jadi ini menjawab apa yang tadinya dikeluhkan dalam penggunaan rapor pendidikan versi sebelumnya, dan harapan kita dengan sinkronisasi yang lebih kuat dengan SIPD tadi, kode nomenklatur, lalu indeks SPM-nya jadi lebih mudah untuk dipahami, sehingga mudah-mudahan ini bisa semakin membantu perencanaan dan penganggaran daerah gitu ya. Baik, terima kasih Pak Elchad. Nah, saya ke Pak Zamzani nih, Pak. Apa nih Pak tantangan biasanya dalam ini kan ininya bapaknya kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia. Gimana Pak Zamzani melihat tantangan yang biasanya ada gitu ya Pak dalam membantu daerah melakukan perencanaan, penganggaran, dan kira-kira dan pertanyaan kedua nanti rapor ini kira-kira bisa ngebantu dengan seperti apa yang Pak Zamzani lihat? Silakan Pak, dari pandangan Kemendagri. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi di dalam memandang bagaimana kita memenuhi layanan dasar kepada masyarakat yang kita kenal dengan standar pelayanan minimal, nah ini memang perlu strategi-strategi khusus Pak. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini masing-masing berbeda cara strateginya. Nah kembali kepada bagaimana inovasi juga kepala daerah. Bagaimana keberpihakan pemerintah daerah di dalam, kalau kita memandangnya di bawah, mereka menyebutnya pemenuhan layanan dasar Pak. Pemenuhan layanan Tapi dasar. begitu kita melihatnya di atas, itu kita mengukurnya menjadi penerapan SPM. Jadi SPM. itu yang harus kita bedakan di sini. Oke. Pemenuhan Jadi, layanan ya, dasar. Kalau di pemerintah daerah dia memenuhi layanan dasar kepada masyarakat di dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Ya. Oke. Kalau di kita bagaimana mengukur penerapan SPM ini dilaksanakan. Jadi Pak Dirjen, Bapak Ibu di Kemendikbud ya harus mengukur bagaimana ini penerapan SPM dilaksanakan di daerah. Ya. Nah memang ada 4 yang kami coba ini di dalam kacamata sekretariat bersama Pak. Yang pertama ini seringkali kita temukan nih di berbagai fasilitasi kita dengan pemerintah daerah. Jadi memang di dalam pemenuhan layanan dasar ini yang paling utama itu yang selalu menjadi polemik mungkin atau problematik daripada pemerintah daerah yaitu anggaran Pak. Nah, ini luar biasa kalau Temanggung ini bisa sekitar 31%, padahal mandatory spendingnya hanya 20% Pak. Itu juga banyak yang ini Pak ya. Ya, mandatory spendingnya itu kan dilihatnya bahwa bukan hanya dinas pendidikan yang 20% sebenarnya kalau ini. Harus ada supporting dari perangkat-perangkat daerah, organisasi perangkat daerah, sehingga dia menjadi mandatory spending 20%. Nah itu yang menjadi problematik utama Pak dari
Sabang sampai Merauke. Makanya kaget juga nih kalau Temanggung bisa 31%. Berarti ada visi daripada kepala daerah di dalam bagaimana memajukan atau meningkatkan sumber daya manusia yang bisa mendukung sumber daya manusia handal untuk Indonesia ke depan gitu loh Pak. Ini yang kita butuhkan sebenarnya inovasi seperti ini. Jadi terjawab nih kalau anggaran itu bukan menjadi kendala untuk Temanggung. Nah yang kedua dari aspek sumber daya manusia. Karena memang sejatinya pemenuhan layanan datar atau standar pelayanan minimal ini yang kita ukur itu sebenarnya yang pertama bagaimana kita mengidentifikasi siapa yang harus kita berikan layanan. Di dalam regulasi yang ada baik mulai dari Undang-Undang 23 2014, PP 2 2018, Permendagri 59 dan mungkin Permen KL sebagai petunjuk teknisnya itu mengamanatkan memang bahwa 100% warga negara harus mendapatkan layanan Pak. Tapi memang kita lebih prioritaskan kepada warga negara yang tidak mampu. Itu yang paling utama Pak. Jadi diidentifikasi Jadi diidentifikasi yang harus kita berikan privilege utama, yaitu masyarakat tidak mampu. Sehingga menjawab bahwa anggaran itu bukan menjadi salah satu problematik Pak. Nah ini memandangnya, pemerintah daerah itu memandangnya begitu kata-kata 100% warga negara, semua diidentifikasi. Jadi kalau ada jumlah 2 juta masyarakat di wilayah situ, atau 2,5 juta, ya itu semua yang diidentifikasi menjadi capaian. Sehingga kita berangkat dari bagaimana sebenarnya capaian tren daripada bidang pendidikan Pak. Nah ini kami coba memotret mulai dari tahun 2019 hingga 2022 untuk provinsi sendiri karena ada perbedaan nih dari indikator layanan Pak. Untuk provinsi itu hanya 14 layanan karena berdasarkan kewenangannya. Dia tidak punya masyarakat tapi dia hanya melayani sesuai kewenangan yang ada di Undang-Undang 23 lintas kabupaten. Nah, kemudian kita bicara kabupaten kota, dia harus memberikan layanan 29 Pak, layanan untuk SPM. Kalau pendidikan itu ada 3 untuk kabupaten kota, mulai dari PAUD, pendidikan dasar dan kesetaraan. Nah kita berangkat dari sini, kami mengidentifikasi walaupun ada tren untuk peningkatan ke arah pencapaian penerapan SPM, tapi lagi-lagi belum secara maksimal Pak. Untuk tahun 2019 hingga 2022 ini baru mencapai 76,99% untuk provinsi dengan 2 layanan. 2 layanan Pak. Nah kemudian kita bicara untuk kabupaten kota sampai mulai dari 45% di 2019 dia sudah bisa mencapai 76,28%. Tapi memang kita memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam hal bagaimana memenuhi layanan dasar untuk bidang pendidikan nih Pak. Konteks dia bidang pendidikan. Kita baru bicara pendidikan nih. Kalau kita bicara yang lain mungkin ya dia fluktuatif. Tapi paling tidak ada kecenderungan grafiknya naik. Karena sering kita jumpai grafiknya itu fluktuatif Pak. Di tahun 2019 dia tinggi, di 2020 dia turun, 2021 naik, 2022 dia turun gitu loh. Nah ini yang harus kita sikapi bersama. Karena apa? Ada problematik tadi masalah anggaran yang menjadi kendala. Yang kedua masalah sumber daya manusia Pak. Karena SPM ini yang harus dipikirkan bukan dari jenis siapa penerima layanannya. Tapi dia harus menyediakan juga sumber daya manusianya. Atau di pendidikan kita kenal dengan tenaga pendidik. Ya, karena kita memberikan layanan ada sarana prasarananya, kalau tenaga pendidiknya tidak ada dan tidak handal ya buat apa juga Pak. Karena banyak kendala-kendala yang peserta-peserta didik ini kan selalu mengeluhkan karena sumber daya manusianya, tenaga pendidiknya tidak qualified gitu Pak ya. Nah yang ketiga kita bicara tentang data Pak. Nah ini yang menjadi ini kita nih pengamatan kita. Bila kita bicara dia kurang anggaran, datanya yang harus kita lihat. Nah makanya kami apresiasi ini dengan raport 2.0 ya, atau 2.0. Saya yakin dari penjelasan tadi itu sudah bisa menjadi indikator atau alat
untuk bagaimana sebenarnya sebagai alat perencanaan di situnya. Artinya dia sebagai alat perencana dan kemudian dia sebagai alat untuk dukungan evaluasi terkait untuk perencanaan berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Pak Irsyad nanti harus demo ke kantornya Pak Zamzani. Ya. Kita demo khusus. Nah, yang harus kita sikapi bersama antara data dan anggaran nih Pak. Ini ibarat kami dari kacamata kami ini ada dua sisi mata uang. Yang dalam satu koin yang sama, kalau kita lempar memang mungkin akan berbeda. Apakah dia anggaran atau dia data. Tapi yang harus kita lihat, perlu data yang valid bagi kita untuk bagaimana pemenuhan layanan dasar ini. Kalau datanya tidak valid, nah seringkali ini di berbagai teman-teman ini menggunakan data proyeksi Pak. Artinya kalau kita bicara data proyeksi adalah data bukan yang data valid. Tidak bisa dipastikan. Ya, dia bisa pas, dia bisa kurang, dia bisa lebih Pak. Nah kalau kita bicara dari aspek penganggaran nanti Pak Direktur ya, ini susah juga nanti. Karena daerah dihadapkan kan bukan penganggaran itu milik pemerintah, tapi ada intervensi political budgeting nih oleh dewan terhormat yang ada di daerah. Ya, ada dinamika yang harus dia lalui dari proses-proses rangkaian tadi, Pak. Ya, betul. Makanya untuk 31% ini luar biasa loh, Pak. Dia harus gitu, dia harus meyakinkan loh, Pak. Harus meyakinkan political budgeting ini Pak. Ya, untuk menyatukan pemahaman bahwa harus 31%, ini luar biasa nih. Nah tapi nanti Temanggung harus anggaran sudah berpihak, data yang harus kita ini. Karena target capaian itu tidak akan signifikan dengan anggaran bila target capaiannya tidak bagus Pak. Percuma kalau 31% kalau iya hasil akhirnya. Yang kita butuhkan data. Nah, dua aspek ini di dalam karena harus ada 4 tahapan yang kita harus jadikan pegangan nih Pak untuk penerapan SPM, pemenuhan layanan di daerah. Satu, pengumpulan data. Data tadi itu siapa yang harus kita layani, harus fix, siapa yang harus kita berikan layanan dan sumber daya manusianya. Kalau sudah itu form, dia sudah jelas dan kemudian tapi dipastikan nih Pak, 31% ini untuk 100% warga negara atau yang sifatnya afirmasi gitu loh, yang tidak mampu. Mungkin ini ada pemenuhan, ada pemerataan gitu. Iya, nah itu Pak. Tadi coba kita gali, saya coba melihat kemarin kita melakukan monitoring terpadu nih Pak di Sumatera Utara. Kita petakan rupanya afirmasi hanya 10% Pak. Nah ini kami meminta nih untuk Kemendikbud karena target untuk SPM memang yang kita sasar adalah warga negara tidak mampu. Karena sehingga nanti SPM bila dilaksanakan dengan baik dia akan menekan angka kemiskinan. Betul. Itu yang paling utama. Kenapa target sasaran kita warga negara yang tidak mampu atau miskin untuk menjawab angka putus sekolah. Ya. Angka drop out. Karena ada yang terjadi Pak di wilayah lain ya. Karena dia tidak mampu untuk bersekolah, karena dia tidak kalah dengan masalah penerimaan di sekolah yang diintervensi oleh pemerintah, sehingga dia putus Pak. Karena dia dari orang tua yang berladang, bertani dan kemudian nelayan. Nah begitu anaknya tidak bisa mampu masuk ke sekolah negeri, maka dia bilang udah nggak usah lanjut. Nah ini yang kan luar biasa Pak. Berarti kita ada yang angka terputus untuk sumber daya manusia kita. Nah ini luar biasa kalau memang Temanggung seperti itu. Maka datanya harus dipastikan. Yang kedua anggarannya nih Pak. Jadi teman-teman daerah ini hanya melihat dari sisi APBD. Betul. Ya Pak ya. Dari sisi APBD yang dilengkapi dengan dana perimbangan, DAU, DAK, terus kemudian dana bagi hasil pajak dan sebagainya yang di ini. Padahal untuk SPM ini ada beberapa strategi untuk bagaimana mengatasi pembiayaan, Pak. Yang pertama tadi itu dana perimbangan, DAK, DAU, itu yang di ini. Tapi harus kita lihat juga nih Pak Direktur nanti, berapa persen sebenarnya ketergantungan nih daerah terkait dengan dana perimbangan. Jangan-jangan 70% Pak. Jadi bukannya... Iya ketergantungan, bukannya dana perimbangan lebih kecil, pendapatan lebih besar gitu loh. Betul. Nah itu yang harus kita lihat dari sisi penganggaran. Yang kedua,
tadi disampaikan pertemuan ini ada kolaborasi Pak. Jadi harus ada kolaborasi dari sisi penganggaran juga. Makanya untuk kabupaten ya kami berharap ada kolaborasi memanfaatkan APBD desa Pak. Jadi jangan hanya tergantung kepada APBD kabupaten, APBD desa juga harus diajak. Ada dana desa di situ. APBD desa ini harus kita lihat umpamanya dari indikator layanan untuk SPM, untuk kabupaten ya. Karena dia ada pemerintah desa, nah khusus untuk PAUD, karena dia merupakan kewenangan desa, serahkan saja ke pemerintah desa. Sehingga kabupaten ini juga tidak terlalu besar untuk membuang biayanya ke dalam penganggaran untuk bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya Pak. Ada kolaborasi yang dimanfaatkan di situ. Itu di rapor pendidikan itu juga disegmentasi juga per jenjang Pak. Iya. Jadi kalau nanti yang bagian kualitas jenjang PAUD-nya seperti apa dari segi semua pencapaian kualitas tadi yang indikator SPM-nya itu juga bisa langsung ketahuan. Secara big picture-nya atau secara data yang lebih detail lagi nanti ya. Jadi itu kalau sarannya Pak Zaman itu kolaborasi gitu kolaborasi Pak, kolaborasi penganggaran agar tadi menjawab bahwa problematik anggaran itu tidak menjadi masalah apabila datanya benar. Terus harus dimanfaatkan kolaborasi anggaran APBD desa, harus manfaat juga Pak. Daerah juga harus menggali. Ada yang namanya dana CSR, baik dari BUMN, dari BUMD. Nah ini seringkali nggak dimanfaatkan ini. Padahal ada kewajiban BUMN, BUMD untuk membantu. Jadi ini semua stakeholder gotong royong gitu Pak, makanya kolaborasi bukan untuk lagi kita, pembangunan pendidikan. Bukan lagi kita ke arah kolaborasi sebenarnya Pak, kita udah ke arah pentahelix kalau untuk. Pentahelix, ya. Jadi industri harus, juga ikut ya. Semua harus ikut gitu loh, karena tidak akan kuat pemerintah kalau hanya menanggung bahwa layanan ini harus dipenuhi oleh semua pemerintah Pak. Walaupun memang di dalam undang-undang diperintahkan, ini kewenangan. Pak Zamzani kita tahan dulu ya, nanti kita balik ke Pak Zamzani. Pak Irsyad ini tadi data. Jadi Pak Zamzani ini ada pelayanan dasar, pemerataan layanan dasar, lalu data dan anggaran. Nanti anggaran tentunya Pak Pur, Pak Didik akan lebih mengelaborasi ya. Data ini seperti apa sih kita bisa cukup yakin dengan data di rapor pendidikan ini? Boleh diceritain dulu nggak? Iya, makasih Pak. Seperti apa kekuatan datanya? Iya benar, saya sepakat sekali dengan Pak Zamzani tadi ya, bahwa anggarannya sebesar apapun, tapi kalau tidak teralokasi secara ya targeted untuk mengatasi masalah-masalah yang real, yang empiris ya akan sia-sia gitu ya dengan anggaran sebesar apapun. Maka data yang valid, data yang kredibel itu sangat penting. Dan di rapor pendidikan ini kita sudah menghimpun berbagai macam data pendidikan yang tersedia bukan hanya di Kemendikbud ya, tapi juga di stakeholders yang lain, di BPS ya, kita mengambil data juga dari BPS ya, dan data-data Kemendikbud bukan hanya data Dapodik ya, tapi juga data-data asesmen nasional terutama yang karena kita berkepentingan untuk mendorong agar semuanya bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan insya Allah data-data yang kita kumpulkan dan kita analisis dalam rapor pendidikan ini sudah melalui proses dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Kita juga terus bekerja sama, terus berdiskusi dengan teman-teman di Kemendagri agar juga bisa mensinkronkan data-data yang ada, misalnya data Dukcapil gitu ya, itu yang yang sekarang juga sedang kita diskusikan agar bisa juga diintegrasikan, terutama karena kita punya banyak hal-hal yang kita perlu datanya, misalnya ATS ya, anak tidak sekolah, itu data yang tersedia di Kemendikbud hanya anak-anak yang putus sekolah, yang sudah masuk ke sistem ya, tapi kemudian tidak lanjut sekolah, itu kita ada datanya. Tapi anak-anak yang tidak pernah daftar ke sistem, tidak pernah masuk sekolah, tapi mereka enggak sekolah, itu yang kita perlu ngumpulin datanya ya, mungkin dari Dukcapil atau dari pemerintah daerah sendiri bisa melakukan pendataan secara mandiri untuk itu.
Baik, terima kasih Pak Irsyad. Ini dari tadi disinggung masalah anggaran ya. Pak Didik mohon maaf ini kita loncat bentar ke Kemenq ya. Ini soalnya, jadi Pak Didik nanti yang menyelaraskan antara perencanaan berbagai KL. Pak Pur, Siap. apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Pak Iwan. Pak Pur sehat selalu nih, kalau ketemu Pak Pur bawaannya selalu senyum gitu, jadi spiritnya sangat, energi positifnya luar biasa. Pak Pur, gimana nih pandangan dari Kemenq Pak terhadap proses perencanaan keuangan daerah, terutama di bidang pendidikan Pak? Ini saya tahu Pak Pur mikirin seluruh sektor sama kayak Pak Zamzani gitu ya, seluruh Indonesia gitu. Tapi khusus di bidang pendidikan, apa sih pengalaman atau pandangan dari Kemenq dan bagaimana kita bisa mendorong peningkatan indeks standar pelayanan minimum tadi Pak? Karena ini adalah pemenuhan layanan dasar yang betul-betul harus kita pastikan semua warga negara, terutama peserta didik bisa mendapatkan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Iwan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, Pak Zamzani ya. Jadi ditanyakan prosesnya bagaimana. Betul. Jadi sebelum proses itu dijalankan, saya kira perlu ada semacam suntikan visi misi dari pimpinan daerahnya. Visi misi kepala daerah. Kepala daerahnya dan juga mungkin ya harus katakanlah bisa kolaborasi gotong royong dengan DPRD-nya. Ya. Itu suntikannya? Suntikannya ya, karena ini yang semangatnya ini dulu. Okay. Ya proses bagaimanapun kalau tidak ada visi misi ini jadi akan melemahkan gitu ya dari proses itu. Nah yang kedua di dalam proses ini sebenarnya yang dicari adalah bagaimana proses itu bisa memastikan tadi yang disampaikan Pak Agus. Dengan data terbatas misalnya, dengan dana terbatas, nggak ada daerah yang mengaku berlebih kan. Dengan SDM yang terbatas, gitu, tapi bisa mampu 30% misalnya tadi kan. Terus mampu dapat penghargaan dari Kemendikbud. Artinya ya menggunakan data yang ada disampaikan, kemudian digunakan untuk pembuatan kebijakan, kemudian sampai ke kesimpulan ini 30% bisa. Artinya mungkin Bapeda, Dinas Pendidikan sudah melihat data-data detail dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Memastikan kegiatan ini benar, bagus gitu Pak ya. Bukan kegiatan-kegiatan yang tidak langsung terkait dengan pendidikan. Ya, di kita diatur ya, di DAU 30% itu kan pasti ada DAU-nya Pak ya. Ada DAK-nya, ada DBH-nya, ada masuk di situ ya. Tapi penggunaannya memang kita wanti-wanti, kita arahkan jangan terlalu banyak untuk perjalanan dinas, dibatasi untuk honor-honor dan lain-lain lah ya, nggak langsung meningkatkan kualitas pendidikan atau dalam hal ini pemenuhan SPM-nya. Nah itu saya kira proses yang sangat kita tunggu adalah bagaimana proses itu bisa memilah mana yang prioritas. Mana yang prioritas. Bisa ngasih masukan, tapi rinci karena nanti di RK daerahnya di dinas tuh ada nama-nama outputnya apa, kegiatannya apa. Nah itu yang tadi disebut. Kalau anggarannya besar tapi nggak terpetakan detail dan tidak disiplin, ya akan sia-sia dana yang besar itu gitu. Nah saya kira itu proses yang bisa menjamin dana pendidikannya dialokasikan optimal gitu ya, dengan untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar langsung menangani pendidikan, gitu, memenuhi layanan dasar, bisa mencapai pemenuhan SPM. Nah sebenarnya bagi Pemda itu kan bukan hanya pendidikan, ya dia harus punya visi berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk infrastruktur, gitu, berapa persen yang harus dialokasi untuk gaji, yang dari bulan ke bulan harus dipenuhi dalam setahun. Tapi ada juga aspek bidang-bidang yang hasilnya baru dipetik 3 sampai 5 tahun. Ya kan seperti pendidikan, itu juga berapa, dan kemudian untuk jangka panjang. Ya, untuk meningkatkan produktivitas SDM daerah. Karena pada akhirnya orang akan melihat hasilnya apa. Ya mungkin tadi literasinya naik, matematikanya naik, tapi ketika dibandingkan antar negara, produktivitas yang dibandingkan. Ya, dengan pendidikan, inovasi, produktivitas SDM kita naik, kita bisa lompat lepas dari middle income trap. Ya kan, kita harus keluar itu. Itu salah satu bukti utama yang paling penting dari pendidikan dan juga nanti riset dan segala macam. Saya kira itu. Proses yang perlu kita tunggu ya. Makasih Pak Pur. Jadi bukan hanya tentang anggaran, tapi bagaimana memanfaatkan anggaran dengan data yang sangat, walaupun terbatas itu ada detailnya yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu kemudian itu dikomunikasikan dan di-track. Dan kemudian Pak Pur juga menyampaikan bahwa jangan hanya ngelihat nanti, oh anggarannya sudah dilakukan, tapi hasilnya apa? Karena ini buat SDM pembangunan daerah gitu ya Pak, produktivitas nanti di daerah gitu ya Pak. Karena nanti
kembali ya, bagaimana kita bisa meningkatkan anggaran pendidikan pusat dan daerah. Tentu nanti terkait dengan bagaimana penerimaan pajak kita, kemampuan kita mencari pembiayaan alternatif, KPBU segala macam. Nah salah satunya adalah kalau tadi lulusan SMA, SMK bisa bekerja, ya kan, atau masuk kampus menjadi kreator, menjadi inovator, menjadi entrepreneur, menjadi tenaga yang skilled labor gitu ya. Itu tentu akan mendatangkan pendapatan yang lebih baik, lebih tinggi. Impactnya nanti ke penerimaan pajak juga bisa bertambah lagi, bisa naik. Jadi sebenarnya saling terkait nih kita, saling berputar gitu ya. Nah kalau lingkaran ini terus naik ya, SDM membaik, produktivitas naik, penerimaan pajak naik, dan seterusnya. Indonesia akan menjadi negara maju lah ya, pendapatan per kapitanya bisa meningkat pesat. Jadi Pak Pur ini baru mengaitkan inovasi kita dalam memudahkan perencanaan berbasis data gitu ya, penganggaran berbasis data, sampai ke Indonesia loncat ke depan Pak ya Pak. Bapak melihat itu sangat berkaitan gitu Betul, Pak ya. Betul. Karena kita menuju Indonesia 2045 ya. Mau nggak mau memang ya Indonesia emas kalau nggak ada peningkatan produktivitas SDM itu sangat sulit. Gitu. Betul. Kemarin kita baru meluncurin episode transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Terus saya terpikir, ini kita mikirin anak yang masuk dari PAUD ke SD. Itu yang PAUD ke SD sekarang itu akan lulus sekolah, kuliah itu di tahun 2039. Keputusan kita untuk melakukan sebuah transformasi, bagaimana menghapuskan persyaratan calistung, fokus pada belajar yang menyenangkan, itu nanti dampaknya pada SDM yang harapan kita lebih senang belajar nanti itu di 2039 loh. Kita ngambil keputusan sekarang, yang kita pikir mungkin hanya konteks sekarang dinamikanya, tapi itu inilah SDM yang akan nanti mendorong melesatnya Indonesia di 2045 gitu. Kadang-kadang kita lupa mikir itu ya Pak, jadi Pak Pur mengingatkan kita semua. Oke. Nah Pak Didik, ini Pak Didik udah pasti sering banget di Bappenas Pak, mikirin semua sektor, menyelaraskan perencanaan-perencanaan yang mungkin sangat banyak sekali variasinya. Bagaimana menurut Bapak, Bappenas atau pengalaman dan mungkin bisa sharing lessons learned dalam mengarahkan pemerintah daerah Pak. Menyelaraskan dokumen perencanaan dengan target pencapaian secara makro, secara nasional, terutama dalam hal ini tentang SPM, pemenuhan SPM pendidikan tadi Pak. Silakan Pak Didik. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Sebelum saya menjawab ke pertanyaan tadi itu, izin saya ingin menyampaikan kabar terbaru dari Bappenas. Kami telah menyusun rancangan RPJPN 2025-2045 dan rancangan tersebut sudah disetujui dan di-launching oleh Bapak Presiden pada tanggal 15 Juni 2023 yang lalu. Dalam rancangan RPJPN tersebut terdapat 5 sasaran utama dan salah satu dari 5 sasaran utama tersebut adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia dengan indikator Human Capital Index, HCI. Human Capital Index kita saat ini sekitar 0,54. Di tahun 2045 kita bercita-cita, kita targetkan menjadi 0,73. Angka 0,73 tersebut itu angka yang saat ini negara-negara maju miliki, rata-rata sekitar 0,74. Kita menargetkan nanti 0,73. Seperti tetangga kita Singapura itu 0,71, Uni Emirat Arab sekitar 0,75, tetangga kita Singapura 0,77. Rata-rata negara maju 0,74. Kita ingin menuju ke 0,73. Memang tidak mudah dari 0,5 menuju ke 0,74. Namun kita memiliki optimisme untuk bisa mencapai itu karena cita-cita kita nanti akan menjadi negara setara negara maju. Dan Human Capital Index ini salah satu indikator yang bisa menggambarkan tentang potensi, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia kita di masa depan. Ada 2 komponen utama, yakni pendidikan dan kesehatan. Nah, pada bagian pendidikan itu yang pertama adalah HLS, harapan lama sekolah. Kemudian yang kedua Harmonized Test Score. Harmonized Test Score ini yang saat ini menggunakan hasil tes PISA.
Nah kami dengan adanya AN ini, kami Bappenas mengendorse, mendukung agar dalam pengukuran harmonized test score ini tidak lagi menggunakan PISA tapi menggunakan nilai hasil asesmen nasional. Yang menyusun World Bank dan kami sudah sempat sampaikan kepada World Bank dan nanti bisa di-endorse bersama dengan Kemendikbud agar kita bisa menggunakan asesmen nasional sebagai proksi dalam mengukur harmonized test score tadi itu. Kenapa Bappenas mengendorse, mendukung penggunaan asesmen nasional sebagai proksi dari indikator harmonized test score tadi dalam komponen penghitungan Human Capital Index? Karena selama satu dekade terakhir ini, kita dalam menghitung kualitas pendidikan itu menggunakan tes PISA, hasil tes PISA. Yang diselenggarakan oleh OECD, dihitung setiap 3 tahun sekali dengan cakupan nasional yang tidak bisa menggambarkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Tentu hasil tes PISA ini akan menyulitkan bagi kita, bagi pemerintah dan tentu juga semua stakeholders di bidang pendidikan dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kualitas pendidikan. Nah, sementara asesmen nasional yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Dari level provinsi, nasional, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai level terendah, sampai di tingkat satuan pendidikan. Kemudian juga aspek yang dikaji, aspek yang diukur juga jauh lebih holistik. Tidak hanya mengenai hasil cognitive skills, tapi juga sikap, perilaku, kemudian juga terkait dengan school environment, budaya sekolah, inklusivitas dan lain sebagainya. Nah, kami berpandangan dengan konsep asesmen nasional seperti ini, asesmen nasional ini bisa menjadi basis data dalam perencanaan pembangunan. Kami kalau di Bappenas sejak awal masuk sudah selalu ditekankan prinsip evidence based policy. Proses perencanaan bersasiskan dengan data. Kami akan menjadikan asesmen nasional ini sebagai salah satu indikator dalam RPJMN 5 tahun yang akan datang. RPJMN untuk pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Dengan demikian maka ketika asesmen nasional menjadi indikator RPJMN, maka pemerintah daerah melalui RPJMD dan juga turunannya sampai ke RKPD, itu juga harus menjadikan asesmen nasional sebagai salah satu indikator utama dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian maka upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu akan harus difokuskan pada pemenuhan indikator-indikator yang ada dalam asesmen nasional. Itu harapan kami seperti itu. Nah, dengan demikian maka nanti terjadi keselarasan antara apa yang kita cita-citakan di dalam visi Indonesia 2045 mencapai Human Capital Index 0,73 dengan apa yang dikerjakan sampai ke level satuan pendidikan bahkan. Karena jalur yang akan dituju sama, yaitu asesmen nasional tadi itu. Adapun harapan lama sekolah dan lain sebagainya itu juga satu bagian yang nanti menjadi bagian kebijakan untuk menuju pada asesmen nasional. Kami rasa itu dulu Pak Dirjen yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Didik. Dan ini data asesmen nasional kita olah menjadi dalam platform memudahkan pemerintah daerah untuk bisa memaknainya dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran berbasis data tadi ya Pak. Jadi mereka bisa lebih inform lah bagian mana dari aspek kualitas yang sudah kita definisikan juga di indeks SPM memudahkan mereka juga dan apa yang kemudian perlu dilakukan karena ada semacam kayak rekomendasinya apa ya gitu. Jadi kalau mereka bingung ada fitur rekomendasi juga walaupun tuh terserah daerah gitu. Tapi itu bisa membantu juga untuk apa yang perlu dilakukan gitu ya. Dan kemudian bisa dilakukan penganggaran dan diskusi lebih lanjut di dalam internalnya. Dan saya senang sekali Pak udah ada, kita punya matriks yang clear Pak ya, 0,73 untuk mencapai 2045, sekarang kita ada 0,54.
Dan jika kita semua satu visi, semuanya menuju ke sana, ini insya Allah kita bakal bisa apa ya, on track-nya bisa lebih cepat gitu Pak ya, mudah-mudahan ya, terakselerasi kita untuk mencapai itu. Oke. Jadi gimana menurut Pak Didik tentang rapor ini? Pak Didik udah belum, kayak kita perlu presentasi ke tempatnya Pak Didik juga nih kayaknya, demo. Gimana Pak Didik? Sudah mengikuti sosialisasinya. Oh oke. Waktu itu ya. Gimana menurut Pak Didik? Betul Pak Dirjen, jadi dengan adanya asesmen nasional ini, potret kualitas pendidikan akan terbuka. Ya. Dan itu akan memudahkan bagi pemerintah pusat, Kemendikbud maupun Kementerian Agama untuk melihat secara nasional, misalnya kualitas pendidikan di provinsi tertentu, kabupaten kota tertentu, mana yang masih lemah. Dengan demikian kita bisa lebih fokus melakukan intervensi pada satuan-satuan pendidikan yang memang belum memenuhi SPM. Bahkan bisa lebih detail lagi, SPM bagian mana ini yang masih lemah dan perlu diintervensi. Jadi kami rasa asesmen nasional sangat bermanfaat sekali dan itu bisa kita gunakan sebagai panduan untuk menuju tadi itu, visi Indonesia 2045 pada bagian untuk penguatan sumber daya manusia tadi itu. Nah yang nanti perlu kami pastikan dan kita perlu duduk bareng bersama dengan Kemenq, Pak Direktur dan juga Pak Dirjen bersama dengan Kemendikbud. Kemendikbud, Kemenq, Kemendagri, nanti kita perlu memastikan ketepatan pemanfaatan anggaran pendidikan. 20% baik itu di pusat maupun di daerah. Ketepatan pemanfaatan, ketepatan sasaran yang berbasiskan pada data asesmen nasional tadi itu. Sehingga kita tidak lagi bisa mengatakan kurang tepat sasaran karena sudah ada betul datanya berdasarkan dari rapor pendidikan tadi itu. Bagian mana yang masih lemah, bagian mana yang sudah kuat, itu yang kemudian kita bisa memberikan intervensi pada bagian-bagian yang masih lemah tadi. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik. Jadi ketepatan pemanfaatan, ketepatan sasaran dari anggaran yang digunakan itu. Jadi pemanfaatan tadi Pak Pur juga sudah menyampaikan, Pak Zamzani tadi tentang sasaran, ini harus melihat kepada siapa yang masih belum tersentuh gitu ya, yang perlu untuk kita melakukan pemerataan layanan dasar tadi ya. Oke, Bapak Ibu, ini kayaknya kita asik banget ya ngobrolnya Pak Pur, kita mau sampai jam berapa ini? Ini luar biasa, semangat banget karena kita seperti satu irama ya, jadi kita menari pada irama yang sama, Indonesia 2045 gitu ya. Dan ini adalah spirit gotong royong yang betul-betul kita butuhkan dan terus kita kuatkan di seluruh aspek, termasuk di bidang pendidikan, khususnya buat hari ini kita berbicara pendidikan, tapi juga buat semua sektor-sektor lain dan di seluruh daerah di Indonesia. Ini insya Allah kita bisa mencapai 0,73 lebih cepat gitu Pak ya. Jadi kita kalau bisa jangan, Singapura sekarang udah 0,71 Pak, nanti berarti 2045 mereka 0,8 nanti. 0,77 loh, nanti mereka udah 0,9 Mbak. Kita harus bisa lebih baik lagi gitu ya gimana caranya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengakselerasi, tapi tentunya kalau Pak Zamzani tadi kita sempat ngobrol, permasalahan di Indonesia itu adalah keragaman konteks dan dinamika yang kita sulit sekali ya untuk berbeda lah dengan konteks Singapura yang sangat jauh lebih mudah untuk dikelola gitu ya. Baik, Bapak Ibu kita mungkin lihat dulu pertanyaan dari audiens. Silakan tampilkan pertanyaannya. Baik, pertanyaan untuk Kemendikbud, Pak Irsyad siap-siap ya. Kapan rapor pendidikan daerah ini maksudnya 2.0 Pak? Yang versi baru dong tentunya, mulai bisa diakses. Silakan Pak Irsyad. Udah nggak sabar nih Pak. Ya, karena ini sudah di launching, sudah dirilis ya, sekarang sudah bisa diakses. Sekarang sudah bisa. Ya, jadi saya kira itu ya. Jadi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan itu sudah bisa menggunakan atau mengakses rapor pendidikan daerah versi 2.0 menggunakan akun belajar.go.id ya. Jadi silakan mulai diakses, dilihat-lihat, dieksplorasi dan dilihat rekomendasinya juga ya apakah relevan dengan kebutuhan dan masalah yang ada di di daerah masing-masing gitu ya. Itu Pak Dirjen. Oke. Jadi udah Pak Agus sekarang habis Pak Agus sudah bisa melihat. Sudah bisa melihat. Tuh Bapak Ibu
para kepala dinas, Bapak Ibu kepala daerah udah bisa nih yang sudah ada jam 5:30 tadi. Jadi ini udah bisa langsung ready to go gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk lebih memudahkan, mengoptimalkan efektivitas perencanaan dan penganggaran seperti tadi yang sudah disampaikan. Tapi kami juga terus menerima masukan-masukan loh Bapak Ibu. Kita akan terus melakukan iterasi supaya bisa terus lebih baik. Tapi pakai dulu nih 2.0, sampaikan seperti tadi ya pengalaman Pak Agus tadi yang versi 1.0-nya. Nanti kita akan terus melakukan iterasi. Tapi yang 2.0 ini jauh lebih keren daripada yang sebelumnya, memudahkan sinkronisasi tadi. Terutama yang tadi sinkronisasi dengan SIPD yang sistemnya mungkin harus mikir dulu, kalau sebelumnya sekarang udah bisa jauh terbantu dengan 2.0, versi 2.0. Nah pertanyaan selanjutnya kita lihat dari untuk Kemenq. Bagaimana cara agar dana alokasi khusus lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pak Pur? Gimana Pak Pur? Baik, kita bicara mungkin dari yang luas dulu ya. Ya. Kita anggaran pendidikan dalam APBN 20%. Ya. Selama ini kita kalau untuk pendidikan biasanya kita untuk meningkatkan akses, Ya. meningkatkan mutu, kualitas, dan satu lagi relevansi. Selama ini kita lihat. Nah mungkin untuk di peningkatan akses, pembangunan sekolah baru, kelas, segala macam, ada di DAK fisik ya, dan juga ada di KL. Di KL. PU itu kan yang memperbaiki sekolah-sekolah. Betul. Nah kemudian yang untuk mutu mungkin ada di dana DAK non fisik ya yang lewat BOS, ada TPG segala macam. Walaupun tidak langsung menjurus pada mutu, tapi kalau tidak ada operasional ya nggak akan bermutu sekolah itu kan. Kalau TPG-nya nggak dibayar, tunjangan-tunjangan nggak dibayar juga nggak akan bermutu. Bosnya nggak dipergunakan dengan efektif. Nah kemudian menu apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk yang khusus mengenai mutu. Nah ini kita minta masukan dari Kemendikbud. Ya, nanti tadi juga disampaikan oleh Pak Didik ya, Bappenas punya perencanaan ke depan, kira-kira apa yang bisa untuk meningkatkan mutu. Karena di DAK fisik maupun non fisik ada menu-menunya. Kita bisa memilih mana menu untuk akses, meningkatkan akses, mana untuk meningkatkan mutu. Nah menurut Dikbud mana yang bisa meningkatkan mutu? Kalau duitnya kan memang bagian dari 20%. Sebagian ke pusat, sebagian ke daerah. Itu yang kita gunakan. Gitu, Pak. Jadi kita butuh masukan dari Dikbud dan juga dari Bappenas. Terima kasih Pak Didik, Pak Pur. Nanti kita gali lagi lebih dalam. Mutu ini kalau indeks SPM itu udah pasti ada kualitas ini Pak Pur. Ada literasi, ada numerasi, iklim keamanan sekolah gitu ya, iklim kebinekaan, inklusivitas gitu ya. Dan juga ada yang PAUD ya, akreditasinya kalau PAUD khusus PAUD itu ada yang agak beda ya. Tingkat gurunya harus sudah mencapai D4 atau S1, akreditasi B gitu ya. Baik, saya ke Pak Zamzani nih, nanti ditambah sama Pak Pur deh. Bagaimana cara agar dana transfer daerah lebih banyak dimanfaatkan, loh ini udah sama ya tadi ya? Ini secara umum. Oh secara umum. Daerah semuanya. Oh transfer daerah semuanya ya, oke. Transfer daerah lebih banyak dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan SPM. Pak Zamzamni silakan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi menyambung tadi Pak Pur, ya, artinya sebenarnya kembali lagi kepada bagaimana visi misi atau pimpinan tadi, bagaimana inovasi yang akan dia mainkan di dalam ini. Karena dana transfer itu seperti dana alokasi khusus itu kan dibuka untuk usulan pemerintah daerah. Ya, walaupun dia dia top down, tapi downnya dibuka gitu Pak. Nah ini kami melihat juga nih dari sisi kualitas daripada usulan untuk dana transfer daerah ini masih belum sempurna lah, belum menggembirakan Pak. Karena teman-teman melihatnya bahwa usulan ini ya belum tentu juga bisa terpenuhi secara banyak atau proses daripada usulan ini juga yang tidak ini. Karena untuk dana transfer pun sama halnya dengan SPM, dia ada semacam tim Pak di daerah. Kayak SPM itu ada tim penerapan SPM.
baik di level provinsi, kabupaten, dan kota juga sama. Nah, dana transfer pun seperti itu. Ya harapannya usulan-usulan dari organisasi perangkat daerah ini didiskusikan oleh stakeholder terkait, oleh dinas-dinas terkait, Bapeda, terus kemudian BPKAD yang bisa menghimpun penganggaran seberapa besar ke usulan, dan kemudian stakeholder yang lain. Dan ini sebenarnya dikoordinir oleh Pak Sekda, Pak, sebagai ketua TPAD di daerah, TPAD ya. Nah ini yang harus dimainkan, Pak, sama halnya dengan SPM. Jadi Pak Sekda ini kita harapkan dia sebagai leadnya gitu di level pemerintah daerah. Karena dari eselonisasinya juga beda. Kalau untuk provinsi, kalau untuk kabupaten ini hampir sama tapi cuma levelnya A dan B saja, Pak, ini. Nah ini harus dimainkan di tim penerapan ini, Pak, baik SPM maupun tim transfer daerah. Karena apa? Untuk mendapatkan kualitas daripada usulan-usulan itu, apakah memang dia berpihak kepada pemenuhan layanan dasar SPM ini. Kalau usulan-usulan tertentu tidak berkualitas saja sekadar usulan, terus kemudian nanti kan harus ada penilaiannya di kementerian, Pak. Nah kementerian juga kan harus melihat tadi dari sisi yang beberapa indikator yang harus dipenuhi kan, Pak. Kalau dia sudah sampai di situ tapi belum juga berkualitas, kan ini yang susah, Pak. Betul. Dan hasilnya. Iya, kementerian kan pasti melihatnya, karena ini kebutuhan daerah. Karena DAK itu kan berdasarkan prioritas daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional. Nah kan kita juga, ya di level kementerian ini kan kita tidak bisa melihat secara jelas juga nih, Pak. Dulu 542, sekarang sudah hampir 550 lah. Dengan DOB 4 DOB, terus kemudian lebih lah, Pak, pasti udah. Nah ini yang harus kita cermati bagus, Pak. Bagaimana kualitas daripada usulan dan bagaimana inovasi daripada daerah, kepala daerah untuk melihat nih, dari pemenuhan layanan dasar saya butuh aspek dari dana transfer. Ini yang bisa saya biayai dari APBD, ini bisa saya kolaborasikan dari berbagai penganggaran, dan kemudian dia menjadi satu sehingga itulah yang bisa menjadi target capaian yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Jadi kembali lagi kepada pemerintah daerah, Pak, bagaimana dia menerjemahkan ini. Kalau kita dari sisi pusat, ini alokasi silakan diterjemahkan, kalau memang usulannya bagus, ya menurut kita kan bagus, Pak. Menurut daerah itu sudah prioritas. Tapi kan kembali lagi dari human tadi yang disampaikan bahwa masing-masing ini punya ini keinginan untuk visi yang sama. Maju nggak nih human capital? Ya, kalau human capital kita 0,5 mau ke 0,73, kalau tidak ada komitmen dari semua pihak, ya, dan Pak Presiden kan harus sampaikan bahwa harus tegak lurus lah. Kalau nggak tegak lurus susah juga nih, Pak. Kalau provinsinya lari di tengah, pusat tengah, provinsi kanan, kabupaten kiri, ya bagaimana mau menyatu? Betul. Ini harus tegak lurus nih, Pak. Kalau ini satu pemahaman yang sama, ayo kita dukung nih. HCI untuk 0,73. Daerah juga harus siap dengan multi dimensi itu, Pak. Makasih. Mungkin tuh. Makasih Pak Zamzani. Ini banget ya. Mungkin Pak Didik sama Pak Agus saya minta terakhir ini pesan penguat lah ya. Pak Didik mungkin melihat secara makro, menjahit semua perencanaan, apa yang mungkin bisa, ya mungkin penguat kita untuk lebih berkolaborasi, gotong royong untuk sebuah tujuan yang sama supaya tadi misalnya Pak Zamzani itu, kita tegak lurus semua gitu ya. Artinya kita satu arah, jangan sibuk-sibuk, bikin kegiatan, bikin program, anggaran habis gitu, tapi bukan sesuatu yang bermakna gitu. Itu jangan sampai kayak gitu juga kan, kalau kadang-kadang kita melihat, itu kan agak berubah paradigmanya ya Pak Pur ya. Bukan hanya udah terserap berapa kayak ini, berarti kinerjanya bagus, belum tentu. Apakah target kita tercapai apa tidak, itu kan harus dipikirkan. Dan tadi saya senang sekali Pak Didik men-share kita ke 2045, kalau sekarang RPJPN-nya 2025 Pak ya. Berarti 25 tahun itu sampai 20 tahun berarti 2045 beneran Pak ya. Oke, itu pas banget kita di tahun itu 2024 berarti 2044 Pak ya. 2045 ya. Oke, 2045. Nah, jadi ini memang endingnya 2045,
ada matriks yang clear tadi itu, memudahkan kita. Nah gimana nih dari Pak Didik untuk pesan penguat kita biar kolaborasi semakin kuat sampai ke daerah Pak? Ya Pak Dirjen, kami Bappenas menyambut baik dan mengapresiasi atas adanya rapor pendidikan daerah ini. Ini nanti bisa menjadi instrumen kolaborasi kita dari pusat sampai ke daerah dan kita tegak lurus menggunakan AN ini untuk menuju peningkatan kualitas pendidikan tadi itu. Di situ sudah jelas indikator-indikatornya apa dan nanti ada kaitan langsung pada HCI yang tadi kami sampaikan di depan. Jadi ada kaitannya AN dengan HCI. Karena kalau kita pelajari dari indikator-indikatornya, asesmen nasional ini jauh lebih lengkap daripada PISA. Dan beberapa pertanyaan dalam PISA juga ada di dalam asesmen nasional ini Pak Irsyad ya. Kalau kami pelajari seperti itu. Hanya harapan kami Pak Dirjen, asesmen nasional ini terus dikembangkan, dievaluasi, lebih semakin dimatangkan, agar betul-betul nanti bisa menggambarkan peta kualitas pendidikan kita dan betul-betul bisa menjadi instrumen untuk melakukan intervensi dalam upaya kita meningkatkan kualitas mutu satuan pendidikan sampai ke level satuan pendidikan. Dengan demikian maka kita bisa menjadikan rapor pendidikan hasil asesmen nasional ini untuk memenuhi SPM di daerah tadi itu, khususnya untuk SPM di bidang pendidikan. Kami rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Didik. Terakhir silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi kalau dari saya mengajak kepada teman-teman yang di kabupaten kota, ayo kita gunakan rapor pendidikan ini untuk melakukan perencanaan yang lebih baik. Agar supaya target kita terarah, baik itu SPM maupun indikator kinerja daerah kita terarah, sehingga tujuan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan 0,73 tadi betul-betul bisa terpenuhi oleh kita semuanya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian, rapor pendidikan ini sangat-sangat membantu kalau kita mau betul-betul mengeksplor. Sekali lagi sangat-sangat membantu kalau kita betul-betul mengeksplor dan sekali lagi bisa kita gunakan untuk berargumentasi ketika kita berhadapan dengan stakeholder siapapun, entah itu pimpinan daerah kita, teman-teman di APD, teman-teman di Dewan. Kalau kita argumentasi dengan basicnya data, maka harusnya dibalas dengan data, tidak boleh kemudian saling berargumen gitu. Nah, inilah teman-teman yang bisa kita lakukan untuk tadi meningkatkan anggaran, meningkatkan kinerja dan lain sebagainya bagi kita sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tentu yang kedua saya berharap rapor pendidikan ini terus di-upgrade Pak Dirjen, karena tadi pagi saya sudah membuka Pak, ketika itu ada di dashboard ada pilihan-pilihan, ternyata ketika kita unduh tetap datanya seluruhnya terunduh semuanya. Jadi kita tetap milah lagi nanti Excel-nya Pak. Nah kalau diperkenankan itu bisa ada pemilihan juga sesuai dengan yang di dashboard-nya. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih. Siap Bagus, nanti kita sempurnakan ya Pak Irsyad catatannya. Baik Bapak Ibu semua, tidak terasa ini kita diskusinya kayaknya sudah melebihi waktu yang direncanakan, ini terlalu asik. Terima kasih sekali semua narasumber atas waktu dan semua pandangan-pandangan yang sudah disampaikan kepada Pak Purwanto, kepada Pak Didik, kepada Pak Zamzani, kepada Pak Agus dan Pak Irsyad. Bapak Ibu semua, penyempurnaan platform rapor pendidikan daerah di versi 2.0 ini tentunya harapan kita akan mempermudah satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan yang lebih baik, yaitu perencanaan berbasis data. Dan untuk mendorong aksi nyata yang fokusnya kepada bagaimana meningkatkan mutu layanan kita kepada semua anak-anak kita yang ada di sekolah. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan terus berkolaborasi dalam melakukan perencanaan bidang pendidikan dengan informasi yang lebih komprehensif melalui pemanfaatan rapor pendidikan versi 2.0 dan mendukung implementasinya untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan di daerah. Mari sekali lagi Bapak Ibu bersama-sama kita bergotong royong melakukan perencanaan yang #sesuai kebutuhan mulai dari rapor pendidikan versi 2.0 ini. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Irsyad, rapor pendidikan versi terbaru ini sudah dapat diakses di www.raporpendidikan.kemdikbud.go.id.
Akhir kata, saya Iwan Syahril, mohon maaf jika ada hal yang salah. Saya izin pamit diri, tapi sebelumnya saya tutup dengan sebuah pantun. Ke pasar raya membeli kembang, kembangnya cantik dan memesona. Dengan semangat mari kita jangan berhenti berjuang, bersama kita wujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Terima kasih, saya sekali lagi Iwan Syahril undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak sekali lagi untuk dialog yang sangat komprehensif. Saya mendengar juga riuh tepuk tangan bagi peserta yang juga gabung secara daring. Jangan lupa tadi pesan dari Pak Iwan. Jangan lupa untuk mengakses rapor pendidikan daerah versi 2.0 di www.raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Irsyad, Pak Zamzani, Pak Purwanto, Pak Didik, Pak Agus, dan tentunya Pak Iwan yang sudah mencerahkan kita semua tentang rapor pendidikan 2.0 di pagi hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada yang terhormat Mendikbudristek Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, yang kami hormati seluruh eselon 1 dan 2 di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan juga Bappenas, seluruh kepala daerah, kepala dinas pendidikan, para mitra strategis, ibu dan bapak guru semua, serta para undangan. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Widya Saputra undur diri. Namun sebelum kita berpisah, kita akan sama-sama menyaksikan video ucapan selamat dan dukungan dari para kepala daerah terkait perilisan rapor pendidikan daerah 2.0. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan kehormatan penerimaan anugerah Merdeka Belajar tahun 2023. Hal tersebut merupakan penghargaan atas dukungan kebijakan daerah dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar yang dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh di Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu dari kebijakan daerah tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pemampatan rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan pendidikan dalam rangka pencapaian SPM di Kabupaten Bangka Tengah. Sebelum adanya rapor pendidikan, pelaksanaan perencanaan program-program pendidikan dilaksanakan hanya mempedomani unsur target pencapaian SPM pendidikan saja. Dengan adanya rapor pendidikan sangat membantu daerah untuk menetapkan perencanaan dan kebijakan peningkatan layanan pendidikan serta pencapaian SPM pendidikan yang lebih terarah dan terdeteksi tingkat prioritas program pendidikan. Karena rapor pendidikan menyajikan data, analisis, proyeksi penyelesaian, dan tindak lanjut program. Bagi kami, rapor pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan, mulai dari tingkat satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan Kabupaten Bangka Tengah pada khususnya. Terima kasih pada Kemendikbudristek atas pengembangan platform rapor pendidikan daerah 2.0. Semoga dengan pembaruan fitur yang dirilis, kami memiliki data lebih akurat untuk menjalankan tugas kami dalam perencanaan pendidikan di daerah dan menghadirkan perubahan yang nyata dan positif dalam dunia pendidikan di Kepulauan Riau. Kami percaya bahwa platform ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pendidikan di bumi Wurakata. Platform rapor pendidikan dan standar pelayanan minimal dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi orang tua, memberikan data yang komprehensif, serta mendukung pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, kami mendukung dan berkomitmen penuh terhadap pemanfaatan platform ini. Dengan adanya platform rapor pendidikan dan standar pelayanan minimal, kami yakin bahwa kita dapat mencapai perbaikan yang signifikan dalam sistem pendidikan di Banua. Kami siap untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memanfaatkan platform ini secara maksimal dan mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan pendidikan bagi generasi yang akan datang. Pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data di Kabupaten Jember adalah upaya sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya Haji Aulia Oktaviandi, Bupati Hulu Sungai Tengah, sepenuhnya mendukung dan berkomitmen
untuk pemanfaatan platform rapor pendidikan dan standar pelayanan minimal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya Hedi Siswanto, Bupati Jember, turut mendukung seluruh rangkaian kegiatan ini dengan harapan semoga seluruh program yang dilakukan bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Saya Mahildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas inovasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, atas kebijakan Merdeka Belajar yang sudah sampai pada episode ke-19 tentang Rapor Pendidikan Indonesia, sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan capaian hasil belajar satuan pendidikan. Dengan adanya rapor pendidikan ini, kami, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sangat terbantu mempermudah penyusunan program standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Karena rapor pendidikan mampu menyajikan capaian yang sudah baik dan yang belum maksimal berdasarkan hasil olahan data asesmen nasional yang dihimpun dari siswa, guru-guru, dan kepala sekolah yang ada di seluruh satuan pendidikan serta data-data dari Dapodik. Kami berharap rapor pendidikan yang dikembangkan saat ini dapat memberikan gambaran utuh tentang capaian setiap indikator mutu pendidikan daerah yang dikemas dengan teknologi berbasis digital serta bisa diakses oleh semua stakeholder pendidikan sebagai salah satu media komunikasi informasi pendidikan. Kami sangat mendukung dan berkomitmen untuk menjadikan informasi yang disajikan oleh rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data dalam bangun sumber daya manusia Sumatera Barat melalui visi Provinsi Sumatera Barat, yaitu Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Komitmen ini diimplementasikan dalam bentuk alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar 34,86% dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Saya Algepi Rahman, Bupati Bangka Tengah, mendukung secara penuh pemanfaatan rapor pendidikan sebagai sumber perencanaan pendidikan dalam peningkatan pencapaian SPM dan layanan pendidikan bermutu. Saya Sugostopo, Bupati Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan penghargaan kepada kami dalam program Merdeka Belajar Award 2023. Kategori transformasi anggaran dan regulasi menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk bagaimana kami melalui kebijakan-kebijakan transparansi anggaran kami mensukseskan program-program pendidikan yang menjadi program skala prioritas Kementerian Riset dan Teknologi. Transparansi anggaran menjadi sebuah komitmen pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, tanpa diskriminasi, sekaligus mewujudkan komitmen kami untuk penyelenggaraan sistem pendidikan Merdeka Belajar di Kabupaten Wonogiri. Penghargaan untuk Kabupaten Wonogiri tentu menginspirasi kami untuk terus meningkatkan kerja dan kinerja di bidang pendidikan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan salam hormat dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi atas apresiasinya, atas kepercayaannya memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Merdeka Belajar Award 2023. Semoga apa yang kami capai akan lebih baik ke depan, dan kami mohon bimbingan, arahan, dan akan menyampaikan, mengaktualisasikan apa yang menjadi program-program dari Kementerian Pendidikan. Saya Dinas Pendidikan dan Pendidikan atas nama Sekretaris Daerah tahun menyatakan bahwa perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu
yang berislam. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan senantiasa mendukung perencanaan berbasis data, yaitu dengan melalui pemanfaatan rapor pendidikan dalam penerapan SPM atau standar pelayanan minimal pendidikan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama dengan pemangku kepentingan OPD terkait, OPD, BPKD, Dinas Pendidikan dan Komisi 4 DPRD Kabupaten serta stakeholder yaitu BPKD supaya besar tidak membentuk pendidikan kebijakan berkomitmen dalam penyusunan penganggaran yang berdasarkan pada rapor perencanaan berbasis data dengan pemanfaatan rapor pendidikan ini sangat membantu daerah dalam penyusunan program kegiatan pendampingan dan anggarannya sesuai dengan pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Pekalongan ada program penegrian PAUD berjumlah 6, kemudian pemenuhan standar pelayanan minimal juga, program menyesuaikan implementasi kurikulum merdeka, keempat program penguatan kemampuan literasi dan numerasi, yang kelima pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang layak dari PAUD, SD, SMP yang pada tahun 2023 luar biasa alokasi bidang pendidikan untuk sarana prasarana. Sekali lagi kami minta Kabupaten Pekalongan sangat mendukung pemanfaatan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan anggaran dan program kerja. Kami mohon maaf karena Ibu Mati sampai hari ini dalam melaksanakan ibadah haji. Pak Wakil Bupati juga ada dinasnya, Bapak Sekda ada dinasnya, sehingga kami sebagai keluarga pendidikan mewakili pemerintah. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat atas rilisnya Lapor Pendidikan 2.0. Semoga melalui rapor pendidikan ini, perencanaan berbasis data dapat lebih terintegrasi sesuai kebutuhan daerah dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai kondisi kualitas pendidikan di Kepulauan Riau. Syair indah kita rangkaikan, tak lupa untuk tentukan tema. Kualitas SDM bersama kita tingkatkan untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sampan korek pergi berlayar menuju ke Pulau Karas. Rapor pendidikan menjadi dasar pendidikan Kepri yang berkualitas.